Oke, untuk nomor 26 kita masuk ke soal tentang termodinamika dan gas ideal, di mana kita punya suatu gas ideal di ruangan tertutup mengalami proses isohorik. Nah, pernyataan yang tepat terkait proses isohorik itu yang mana sih? Ya. Jadi, proses isohorik pada suatu proses termodinamika gitu ya. Dia merupakan proses yang terjadi dengan syarat volume tetap. Jadi volumenya tidak berubah. Nah, karena volumenya tidak berubah, maka persamaan gas idealnya dapat berubah menjadi P1 per T1 akan sama dengan P2 per T2. Yang artinya, tekanan dan suhunya dapat berubah dari kondisi awal ke suatu kondisi akhir. Ciri lain dari proses isohorik adalah usaha yang dilakukan sistem itu akan sama dengan 0. Sehingga berdasarkan pernyataan kita, suhunya berubah, iya, tekanannya berubah, iya, volumenya tetap iya, dan usahanya sama dengan 0. Jadi keempat pernyataannya benar, jawabannya yang A. Oke, di nomor 27 masih soal tentang proses termodinamika, di mana di dalam suatu ruangan tertutup kita memiliki sejumlah gas ideal yang besar tekanan, volume, dan suhu awalnya masing-masing P, V, dan T. Gas tersebut dipanaskan pada volume tetap atau merupakan proses isohorik sampai suhunya menjadi 3T. Grafik PV yang menggambarkan proses tersebut adalah, jadi sebenarnya di nomor 27 ini kita tidak perlu menghitung, dan terlihat bahwa grafik yang terjadi pada volume tetap itu hanya yang E, gitu ya. Karena jika teman-teman perhatikan pilihan A, B, C, D itu terjadi perubahan volume, ya. Jadi ciri utama untuk proses isohorik, dia akan membentuk kurva vertikal pada grafik PV ya, di mana P disumbu Y, V-nya disumbu X. Jadi dia grafik vertikal seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau memastikan apakah benar menjadi P-nya menjadi 3, jadi kan di sini diketahui P1 sama dengan P, P2-nya yang ditanya gitu ya. Nah, berarti T1-nya sama dengan T, sementara T2-nya sama dengan 3T. Pada proses isohorik tadi kan seperti di nomor 26 berlaku P1 per P2 sama dengan T1 per T2. Sehingga untuk mencari P2 itu sama dengan T2 per T1 dikali P1. P2-nya akan sama dengan 3T1 dibagi T dikali P. Maka P2-nya akan sama dengan 3P. Ya, jadi dia berubah dari 1 menjadi 3. Oke, untuk nomor 28 masih soal tentang termodinamika, lebih tepatnya untuk mesin Carnot, di mana ada suatu mesin Carnot yang bekerja di reservoir suhu tinggi sebesar 480 Kelvin dan memiliki efisiensi 37,5%. Yang diminta adalah agar efisiensi mesinnya menjadi 2 kali semula, maka jadi di sini pilihan jawabannya itu dia menyediakan suhu tinggi dan suhu rendahnya gitu ya. Jadi intinya kan yang diinginkan adalah efisiensi aksennya dia menjadi 2 kali efisiensi semula. Berarti 2 kali 37,5% itu hasilnya adalah 75%. Jadi dari spesifikasi setiap pilihan jawaban mana yang menghasilkan besar efisiensi itu sebesar 75%. Kemudian kita tahu untuk mesin Carnot besar efisiensinya itu kan sama dengan suhu reservoir suhu tingginya dikurang suhu reservoir suhu rendahnya dibagi suhu reservoir suhu tingginya. Kita kalikan dengan 100%. Di mana T-nya itu dalam Kelvin. Suhu mutlak ya berarti. Sekarang kita berarti yang ini otomatis harus ngecek satu-satu mana yang paling sesuai ya. Untuk pilihan jawaban A itu udah salah. Kenapa? Karena suhu T1-nya harus lebih besar daripada suhu T2. Nah, di sini T1-nya dia dibuat lebih kecil daripada T2, maka di sini otomatis sudah langsung salah ya.
Kemudian untuk pilihan yang B, berarti kan 600, cuman yang rendahnya 300. Berarti untuk efisiensi yang B, dia menjadi 600 per 300 per 600, maka kemudian kita kali 100%. Ini kan hasilnya adalah 50% ya. Nggak mencapai 75%. Kemudian untuk pilihan yang C, efisiensi yang C, itu dia 1200 dikurang 480 dibagi 1200, kita kalikan 100%. Ini jika dihitung hasilnya kurang lebih sekitar 3/5 atau 60% ya. 60%, 3/5. Nah, yang D, berarti kan efisiensi yang D itu 1200 dikurang 300 dibagi 1200, kita kalikan dengan 100%. Berarti kan di sini 900 per 1200 atau 3/4, yang artinya dia merupakan 75% gitu ya. Oke. Jadi jawabannya yang D. Kebetulan pilihan yang E itu sama dengan pilihan yang C ya, jadi nggak perlu kita hitung lagi. Jawabannya yang D. Oke, di nomor 29 kita diminta untuk mengidentifikasi pernyataan mana yang berkaitan dengan manfaat atau bahaya dari sinar gamma di kehidupan. Kita cek masing-masing pernyataan. Untuk pernyataan pertama, menyembuhkan dan membunuh sel kanker serta tumor. Benar, ini merupakan pemanfaatan dari sinar gamma di bidang kesehatan, ya, yaitu di bagian radioterapi. Jadi pernyataan satu merupakan manfaatnya. Yang kedua, itu salah. Kenapa? Karena penyebab katarak mata jika dihubungkan dengan spektrum gelombang elektromagnetik, dia disebabkan oleh sinar UV. Jadi paparan berlebihan terhadap sinar UV dapat menyebabkan katarak mata. Yang ketiga, pembentukan bibit unggul tanaman. Ini benar. Jadi salah satu manfaat sinar gamma yaitu untuk membentuk bibit unggul tanaman, di mana kita meradiasi bibit tanaman untuk menyebabkan mutasi genetik yang menguntungkan. 3 benar. Keempat, jadi 3 ini juga masuk manfaat ya. Yang keempat, menyebabkan kematian paling besar akibat perang nuklir. Ini benar, gitu ya. Dalam spektrum gelombang elektromagnetik, tapi ini merupakan bahaya, gitu. Jadi tadi dalam spektrum gelombang elektromagnetik, sinar gamma adalah sinar dengan energi yang paling besar. Tuh, jadi kalau misalnya pada perang nuklir, pasti akan terjadi paparan sinar gamma yang tidak terkontrol. Paparan sinar gamma yang tidak terkontrol, di mana sinar gamma sendiri dia memiliki energi yang sangat besar, itu sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Oke. Yang kelima, dia salah. Kenapa? Karena buta warna itu dia kelainan yang bersifat genetik ya. Oke, jadi yang benar adalah pernyataan 1, 3, dan 4. Jawabannya yang C. Oke, di nomor 30 kita masuk tentang teori fisika inti, di mana kita ditanyakan tentang defek massa, gitu ya. Jadi di sini kita punya 40-20 kalsium dengan massa intinya itu sebesar 40,078. Nah, sebelum kita bisa menghitung defek massanya, kita harus tahu jumlah partikel penyusun intinya. Oke, kan kita tahu kalau misalnya diberikan notasi atom seperti ini, yang bagian atas dia merupakan nomor massa, sementara yang bagian bawah dia merupakan nomor atom. Inti atom tersusun atas proton dan neutron. Jadi untuk atom kalsium kita yang ini, kita memiliki jumlah protonnya itu kan sama dengan nilai Z-nya, yaitu 20, sementara jumlah neutronnya itu sama dengan A min Z, yang artinya 40 dikurang 20, yaitu 20 juga, gitu ya. Nah, dari sini untuk menghitung defek massa, jadi defek massa sendiri, dia
merupakan selisih massa antara massa partikel-partikel penyusun inti terhadap massa intinya. Jadi, berdasarkan definisinya, defek massa itu akan sama dengan jumlah massa proton ditambah jumlah massa neutron dalam suatu inti dikurang massa intinya. Berarti kan di sini dia akan sama dengan NP dikali MP ditambah NN dikali MN dikurang massa intinya. Maka delta M-nya akan sama dengan 20 dikali 1,0078 ditambah 20 dikali 1,0087 dikurang 40,078. Oke, ini bisa kita buat menjadi 20 dikali 1,0078 tambah 1,0087 min 40,078 20 kali 2,0165 min 40,078. Ini jika dihitung hasilnya akan menjadi 40,330 dikurang 40,078. Sehingga defek massanya adalah sebesar 0,252 satuan massa atom. Jawabannya yang B.